Tim nasional Indonesia dianggap berbuat curang oleh media Vietnam jelang leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Sebab, skuad Garuda memakai pesawat charteran ke Hanoi dan bisa sampai lebih dahulu ketimbang tuan rumah. Vietnam harus tandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 6 Januari 2023, untuk melakoni leg pertama semifinal. Laga itu berakhir 0-0. Sementara leg kedua akan berlangsung Senin, 9 Januari 2023, di My Dinh National Stadium, Hanoi. Pemenangnya dipastikan melaju ke partai pamungkas. Menurut media Vietnam, Zing News kedua tim terbang ke Hanoi sehari setelah leg pertama. Hanya saja, skuad Garuda diperkirakan sampai terlebih dahulu di lokasi karena memakai pesawat charteran. Skuad Vietnam disebutkan baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu, 7 Januari 2023, sore. Mereka akan terbang ke Hanoi. Hanya saja, Vietnam harus transit dulu. Dari Jakarta, mereka akan singgah ke Ho Chi Minh City. Lalu, dari Ho Chi Minh City menuju Hanoi. Dengan demikian, skuad Vietnam diprediksi baru akan tiba di Hanoi menjelang tengah malam. Lebih lanjut, armada Park Hang-seo membawa banyak bagasi. Itu bisa merepotkan saat transit. Ini berbeda dengan tim Merah Putih. Menurut Zing News, tim tamu bisa sampai ke Hanoi beberapa jam lebih cepat lantaran memakai pesawat charteran. Masalah yang tersisa untuk tim Vietnam adalah segera pulang. Nomor penerbangan tim Vietnam, VN321, akan transit di Bandara Tan Son Nhat pada pukul 6 sore, jelas Zing News. Zing News menyebut armada Shin Tae-yong bisa menghemat waktu dan energi karena tidak perlu transit seperti Vietnam. Sebab, mereka langsung terbang ke Hanoi. Sedangkan tim Indonesia berangkat dengan penerbangan langsung menuju Hanoi pada pukul 13.42. Mereka akan tiba di Hanoi pada pukul 17.40, lanjut Zing News. Indonesia mendapatkan fasilitas pesawat charteran dari PSSI untuk melakoni partai tandang, khususnya di Piala AFF 2022. Sebelumnya, Jordi Amat dan kawan-kawan menggunakan pesawat charteran mengalahkan Filipina 2-1 di pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, Senin, 2 Januari 2023. Timnas Indonesia batal menggelar latihan setelah tiba di Vietnam. Seperti diketahui, skuad Garuda berangkat ke Vietnam pada Sabtu, 9 Januari 2023. Mereka mendapatkan fasilitas dari PSSI yakni pesawat sewaan. Tujuannya agar skuad Garuda bisa tiba di Vietnam pada siang hari. Namun, rencana ini tidak berjalan seusai rencana. Pesawat yang membawa pemain timnas Indonesia tiba terlambat. Pasalnya, pesawat tersebut mendarat lebih lambat dari rencana awal. Akibatnya skuad Garuda memilih menuju hotel untuk beristirahat. Rencana untuk langsung menggelar latihan akhirnya gagal digelar. Semula, karena pesawat khusus, tim Indonesia berencana menggelar sesi latihan di luar lapangan di Hanoi pada 7 Januari malam. Namun, rencana itu tidak bisa terwujud ketika pesawat mendarat lebih lambat dari yang diharapkan. Hal itu menyebabkan Indonesia mengubah rencananya dan akan berlatih di Hotel Hyatt yang sangat dekat dengan Stadion Nasional My Dinh, tulis Bongda Plus. Berbeda dari timnas Indonesia, skuad The Golden Star menggunakan pesawat komersil untuk kembali ke Vietnam. Akibatnya perjalanan anak asuh Park Hang-seo tersebut akan lebih lama. Mereka menggunakan pesawat dari Jakarta ke Ho Chi Minh City. Selanjutnya Vietnam melanjutkan penerbangan menuju Hanoi. Pertandingan semifinal leg kedua Piala AFF 2022 akan digelar di Stadion My Dinh pada Senin, 11 Januari 2023. Pada leg pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kedua tim harus bermain imbang dengan skor 0-0. Bagi skuad Garuda, kesempatan lolos ke babak selanjutnya semakin terbuka dengan memanfaatkan aturan gol tandang. Hal ini berarti jika pertandingan berakhir imbang tapi tercipta gol, maka timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak final. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong membuat kejutan besar pada starting 11 ketika timnas Indonesia bersua Vietnam pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022. Pasalnya, sang pelatih memutuskan menurunkan banyak pemain bertahan dan bermain menunggu. Laga timnas Indonesia versus Vietnam digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat, 6 Januari 2023. Duel berjalan cukup sengit, bahkan ada beberapa momen pelanggaran keras.
Hingga laga usai, kedua tim gagal mencetak gol. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menurunkan formasi yang cukup defensif pada laga itu. Pada awal pertandingan, pelatih asal Korea Selatan tersebut menerapkan taktik 4-2-3-1. Namun ketika pertandingan memasuki paruh babak, formasi pun berubah menjadi 5-4-1. Fahrudin Arianto, Jordi Amat, dan Rizky Ridho ada di posisi bek tengah. Ketiganya diapit Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam di sisi sayap pertahanan. Shin Tae-yong jelas menumpuk banyak pemain dengan naluri bertahan. Selain 5 pemain belakang yang sudah disebut di atas, masih ada Rahmat Irianto yang masuk starting 11. Di atas lapangan, Rian bermain sebagai gelandang bertahan. Rian bertandem dengan Mark Klok. Seperti diketahui, kedua pemain lebih dominan dalam bertahan daripada menyerang. Rian bahkan sering bermain sebagai bek tengah dan bek kanan. Praktis, timnas Indonesia lebih sering menyerang dengan 3 pemain saja. 3 pemain tersebut adalah Yakob Sayuri di kanan, Dendi Sulistiawan yang bergerak bebas, dan Marcelino Ferdinand yang lebih sering berada di sisi kiri. Walau hanya 3 pemain, mereka cukup merepotkan lini belakang Vietnam. Shin Tae-yong terlihat sangat berhati-hati pada laga ini. Ia tak ingin timnas Indonesia kebobolan pada pertandingan melawan Vietnam. Kehati-hatian Shin semakin terlihat pada babak kedua. Terbukti dari pergantian pemain yang dilakukan pelatih berusia 52 tahun tersebut. Pergantian pemain pertama bahkan baru terjadi pada menit ke-75. Saat Ricky Kambuaya masuk menggantikan Rahmat Irianto. Menariknya, Shin baru melakukan 3 pergantian pemain sekaligus ketika babak kedua sudah memasuki injury time. Masuknya Witan Sulaiman, Ilyas Pasojevic, dan Sadil Ramdhani pada menit ke-90, 4 menit babak perpanjangan waktu menjadi buktinya. Pelatih Vietnam Park Hang-seo menilai Indonesia adalah tim kuat setelah Garuda ditahan seri 0-0 oleh Vietnam dalam semifinal pertama Piala AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat. "Ya tentu, Indonesia adalah tim yang kuat, tapi saya kira tim kami lebih kuat," kata Park pada sesi jumpa media usai pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu menilai sejak dalam kendali Shin Tae-yong, Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat sehingga merepotkan tim asuhannya pada laga yang disaksikan puluhan ribu supporter tuan rumah tersebut. Shin Tae-yong sudah 2 tahun melatih Indonesia, apalagi ditopang dengan pemain naturalisasi, kata pelatih berusia 65 tahun itu. Selama pertandingan, Vietnam memang ditekan oleh tim tuan rumah yang mengejar kemenangan. Beruntung penjaga gawang Dang Van Lam tampil sigap sehingga mampu membendung serangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Laga keras juga sempat diperagakan termasuk oleh pemain belakang Doan Van Hau. Bahkan apa yang dilakukan pemain berusia 23 tahun itu menjadi sorotan pemain dan penonton Indonesia. Vietnam sebenarnya juga terus berupaya mencetak gol, namun 3 pemain belakang Indonesia yang dimotori Kapten Fahrudin Arianto mampu memutus pola serangan mereka sampai kemudian laga berakhir 0-0. Hasil imbang di Jakarta jelas sangat menguntungkan Vietnam yang akan menjadi tuan rumah dalam semifinal kedua. Sesuai dengan jadwal, laga penentuan untuk lolos ke final Piala AFF berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, Senin, 9 Januari 2023. Jika ingin lolos ke final kejuaraan 2 tahunan ini, Indonesia minimal imbang 1-1 di Vietnam. Pada Piala AFF 2022 menerapkan gol tandang sejak memasuki semifinal. Jadi, selama pada laga semifinal kedua timnas Garuda bisa mencetak minimal 1 gol, maka hasil imbang dengan skor berapapun sudah cukup untuk membuat lolos ke final. Timnas Indonesia berduel lawan Vietnam di laga leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat, 6 Januari 2023, sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan di babak pertama bisa dikatakan jadi milik timnas Indonesia. Mereka sukses membuat Vietnam tak bisa menciptakan peluang berbahaya di kotak penalti merah putih. Sebaliknya, Indonesia mendapat sejumlah peluang berbahaya di pertahanan Vietnam. Tercatat ada 3 momen di mana para pemain Garuda tinggal berhadapan dengan kiper lawan. Salah satunya peluang yang didapat Dendi Sulistiawan. Permainan Indonesia rupanya membuat Vietnam cukup frustrasi. Salah satu pemain yang terlihat frustrasi adalah bek kiri Vietnam, Doan Van Hau. Itu terlihat dari usahanya melepas tembakan dari jarak kelewat jauh ke pertahanan Indonesia jelang babak pertama berakhir.
Di babak kedua, Vietnam mencoba bangkit. Tapi mereka tetap tak bisa menebar mara bahaya di pertahanan Indonesia. Van Hau akhirnya mencoba bermain kotor. Guna memecah konsentrasi dan membuat emosi skuad Indonesia, ia melancarkan tackle dua kaki ke arah Dendi Sulistiawan di menit ke-54.